Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gibran Nulis Ismail dari kelas 11 IPA 2 akan mempresentasikan masuk dan berkembangnya pengaruh Portugis di Indonesia. 1. Perlawanan rakyat Aceh. Ringkasan umum. Perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis dilakukan sejak 3 dekade awal abad ke-16 dan berhasil mengusirnya dari Daya 1520, Pds 1521 dan Pasai 1524. Sejak kedatangannya di Malaka, Portugis dianggap sebagai saingan Aceh dalam bidang politik, ekonomi, dan penyebaran agama. Latar belakang. 1. Keinginan Aceh menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka. 2. Ambisi Portugis untuk memonopoli perdagangan Aceh. 3. Posisi Aceh yang strategis. 4. Sikap Kesultanan Aceh di bawah Sultan Ali Mukhayat Shah 1514 sampai 1528 yang menentang kehadiran bangsa Portugis di Malaka. 5. Hubungan antara Kesultanan Aceh dan bangsa Eropa VOC atau Belanda dan Inggris yang dianggap mengancam keberadaan bangsa Portugis di Malaka. Sultan Ali Mukhayat Shah berkuasa dari tahun 1514 sampai 1530. Penerus dari Salahuddin. Wafat Banda Aceh 6 Agustus 1530. Pemakaman Banda Aceh. Wangsa Mekuta Alam. Ayah Sultan Syamsusyah. Proses perlawanan Sultan Ali Mukhayat Shah. Kontak langsung pertama antara Aceh dan Portugis terjadi pada 1519 ketika Gaspar da Costa yang tiba dengan kapalnya ditangkap oleh penduduk setempat. Tahun berikutnya, Sultan Ali Mukhayat Shah mulai mengadakan serangkaian kampanye militer untuk mendominasi wilayah utara Sumatera. Dalam usahanya melawan Portugis, Sultan Ali Mukhayat Shah didampingi oleh Raja Ibrahim, adik sekaligus tangan kanannya yang paling berani. Raja Ibrahimlah yang memimpin serangan untuk mengusir Portugis di Daya, Pedir, dan Samudra Pasai. Pada 1521, armada Portugis di bawah pimpinan Jorge de Brito tiba dengan membawa 200 pasukan. Pasukan tersebut berhasil dikalahkan oleh Sultan Ali Mukhayat Shah yang membawa sekitar 1000 pasukan dan 6 gajah. Sayangnya perjuangan Raja Ibrahim terhenti pada 1523 karena gugur di medan perang. Kemenangan demi kemenangan itu membuat kerajaan Aceh semakin kuat karena mendapatkan banyak barang rampasan berupa peralatan perang. Sri Sultan Iskandar Muda berkuasa pada tahun 1607 sampai 1636. Pendahulu Sultan Ali Riayat Shah, penerus dari Sultan Iskandar Tsani, lahir di Banda Aceh 1593. Wafat Banda Aceh 27 Desember 1636. Pemakaman Reuniti Baru Rahman, Banda Aceh. Wangsa Mekuta Alam. Ayah Sultan Mansur Shah, ibu putri Raja Indra Bangsa. Agama Islam Sunni. Proses perlawanan Sultan Iskandar Muda. Perjuangan yang dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda adalah dengan memperkuat armada perang, melakukan penaklukan wilayah, penyerangan terhadap Portugis, dan menjalani kerjasama perdagangan dengan bangsa Eropa maupun Timur Tengah serta Gujarat, India. Sultan Iskandar Tsani berkuasa pada tahun 1636 sampai 1641. Lahir di
Pahang, Malaysia 1610. Wafat di Banda Aceh 16 Februari 1641. Ayah Ahmad Shah II of Pahang. Akhir perlawanan rakyat Aceh. Menyadari bahwa kekuatan Aceh semakin besar, tidak ada cara lain selain menarik semuanya pasukan dari tanah Aceh. Portugis akhirnya menyerahkan harta benda yang mereka rampas, yang ternyata juga berhasil dirampas oleh orang Aceh sendiri. Hingga akhirnya Portugis kalah dengan kerajaan Aceh dan kemudian Malaka jatuh di tangan VOC pada 1641. 2. Perlawanan rakyat Maluku. Bangsa Portugis adalah orang Eropa pertama yang tiba di Maluku pada 1512 Masehi dan diterima baik oleh masyarakatnya, terutama di Ternate dan Ambon. Bahkan Raja Ternate Portugis diminta untuk membantu melawan Tidore dengan imbalan berupa cengkeh. Di Hitu, Portugis telah diizinkan untuk mendirikan loji sebagai tempat tinggal dan penampungan rempah-rempah sejak 1515 Masehi. Kemudian pada 1522 Masehi, resmi terjalin suatu hubungan dagang antara Portugis dan Ternate. Namun hubungan baik antara kedua pihak tidak berlangsung lama. Konflik yang semakin memanas bahkan memicu rakyat Maluku untuk mengangkat senjata melawan Portugis. Sultan Khairun Jamil berkuasa pada tahun 1534 sampai 1570. Lahir pada tahun 1522, wafat pada tahun 1570. Proses perlawanan Sultan Khairun Jamil. Pada 1534, Sultan Khairun dipercaya untuk menjaga Sultan Ternate ke-24, menggantikan saudara tirinya, Sultan Tabarigi 1533 sampai 1534. Pada awal pemerintahannya, Sultan Khairun masih kurang percaya oleh rakyat dan bangsawan karena usianya yang masih belia. Bahkan banyak yang menginginkan agar kedudukan Sultan Khairun digantikan kembali oleh Sultan Tabarigi. Padahal alasan Sultan Khairun naik tahta adalah karena Sultan Tabarigi sedang diasingkan oleh Portugis ke Goa di India. Selama pengasingannya, Sultan Tabarigi terus didesak untuk memberikan sejumlah wilayahnya, yaitu Ambon, Buru, dan Seram kepada Portugis. Apabila menyetujuinya, Sultan Tabarigi dijanjikan akan dikembalikan ke kampung halamannya. Sultan Tabarigi pun mengabulkan keinginan Portugis yang kemudian menimbulkan penolakan dari rakyat Maluku serta Sultan Khairun. Akhirnya, pada 1565, Sultan Khairun memimpin perlawanan terhadap Portugis. Sultan Khairun menggempur habis-habisan benteng yang dibangun Portugis hingga kondisi mereka semakin terdesak. Sultan Babullah berkuasa dari tahun 1570 sampai 1583. Kelahirannya di Ternate 10 Februari 1528, wafat pada Juli 1583. Proses perlawanan Sultan Babullah. Pada 1570, Sultan Babullah memimpin langsung pengempungan ke benteng Gamloma untuk mengusir Portugis. Dia berhasil mengusir penjajah dalam waktu singkat. Kemudian Sultan Babullah juga berhasil mengusir Portugis dari Ambon dengan mengirim pasukannya pada 1570 sampai 1571. Keberhasilan diraih Sultan Babullah dalam mengusir Portugis, termasuk memimpin pasukan Portugis di Buton, Selayar, dan Makassar dari tahun 1571 sampai 1575. Tahun 1575, Sultan Babullah berhasil mengusir Portugis selamanya dari Ternate dan menjadikan Ternate sebagai sarana perdagangan cengkeh di Maluku dan dengan jaringan internasional.
Tahun 1579 sampai 1580, Kesultanan Ternate menjalinkan hubungan dengan kerajaan Inggris. Tahun 1580 sampai 1583, Sultan Baab juga memimpin perlawanan kepada Spanyol di Filipina. Alhasil, Sultan Babula dikenang sebagai sultan penguasa 72 pulau di timur Indonesia karena kekuasaannya yang mencukupi sebagian besar Kepulauan Maluku, Sangihe, dan sebagian dari Sulawesi. Pengaruh Ternate pada masa kepemimpinan bahkan mampu menjangkau Solor atau Lamaholot, Bima, Sumbawa bagian timur, Mindanao, hingga Raja Ampat. Akhir perlawanan rakyat Maluku. Sultan Hairun ditangkap melalui suatu perundingan tipu daya dan kemudian dihukum mati pada tahun 1570 oleh bangsa Portugis. Selain Sultan Babula kemudian melanjutkan perlawanan terhadap bangsa Portugis di Ternate dengan Bacan hingga akhirnya berhasil mengusir bangsa Portugis dari Maluku pada 1575. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.